Masya Allah, perjalanan hidup seorang laki-laki, ia bernama Brother Eddie, yang jadi mualaf yang berdakwah di jalan Allah. Film yang berjudul From Dunyan to Din adalah sebuah kisah inspirasional yang menceritakan tentang perjalanan hidup Eddie Rezovich alias Brother Eddie. Berbentuk dokumenter, film tersebut mengupas bagaimana masa lalu sang master jiu-jitsu itu menghadapi hidup, hingga akhirnya dia menemukan dan memeluk Islam, cerita tentang teman-temannya yang memberikan pengaruh buruk, cara hidup yang bermasalah, hingga akhirnya penjara membawanya pada cahaya Islam. Rasa sepi di penjara menyadarkan dirinya tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Film ini memang bertujuan untuk mencerahkan pikiran dan memperbaiki jalan hidup seseorang. Kata Eddie, film ini mampu menunjukkan apakah sebenarnya tujuan hidup itu. Pesta, uang, mobil, atau wanita bukanlah tujuan hidup yang mampu memberikan kedamaian. Eddie berharap ketika menonton film tentang dirinya itu, para penonton mampu merefleksikan hidupnya sendiri dan mulai mempertanyakan tentang tujuan hidupnya. Apakah yang selama ini dia jalani itu sudah pada jalur yang benar? Islam kemudian hadir sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Islam sudah terbukti secara rasional maupun logika sebagai jalan hidup yang terbaik. Setelah menyelesaikan filmnya, Eddie tidak akan berhenti berjuang. Hidup ini, baginya seperti sebuah perusahaan. Di dalamnya terdapat seorang pimpinan baik hati yang memberikan sederet pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga sang anak buah dengan senang hati akan bekerja dengan baik setiap saat, dan pada akhirnya mendapatkan bonus. Lalu anak buah itu pun pasti akan bercerita tentang pemimpin yang baik hati itu. Bayangan itu, menurut Eddie sama dengan Islam. Pemimpin dari semua pemimpin itu adalah Allah, dan tugas untuk para umatnya pun sudah ditentukan. Bahkan tugas itu jauh lebih berharga dari kekayaan apapun. Lalu ketika bayangan itu coba diimplementasikan maka, setiap saat seorang muslim akan berusaha untuk menyenangkan Allah dengan melakukan apa yang sudah diperintahkan. Dengan beribadah, menurut Eddie, seorang muslim akan terhindar dari hal-hal yang hanya membuang-buang waktu saja. Apalagi dengan kesadaran penuh bahwa maut bisa menjemput kapan saja dan hari kiamat bisa datang esok hari. Oleh karena itulah Eddie akan terus berusaha untuk berdakwah dan mencoba mengajak orang lain menuju jalan kebaikan, yaitu Islam. Sebelum mendapatkan cahaya terang dari agama Islam, dunia bawah tanah Chicago adalah teman akrab bagi Eddie. Pada umur yang belum genap 30 tahun, dia sudah berhasil menikmati apapun yang diimpikan pemuda Amerika, mulai dari uang, mobil, sampai wanita. Meskipun telah mencapai apa yang diimpikannya, jiwa Eddie masih saja tidak tenang. Pada masa-masa kelamnya, dia menjadikan jalanan dan klub malam sebagai tempatnya mencari ketenangan. Dia menghabiskan masa mudanya di dunia yang penuh dengan kekerasan. Teman-temannya berasal dari gang-gang yang berkuasa di jalanan. Hingga akhirnya, Eddie menyadari bahwa selama ini dia sendiri. Tidak ada yang benar-benar menjadi teman-temannya itu. Suatu hari, ketika dia berada di dalam penjara, Eddie menyadari bahwa teman-teman satu gangnya itu tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Ia pun mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Hidup di penjara membuatnya sadar. Namun ketika dia sudah mulai memeluk Islam, perang belum juga usai. Dia masih harus meyakinkan dirinya tentang agama yang baru dipeluknya itu. Saat ini, Eddie merasa sudah memeluk Islam secara utuh. Dia sudah mengerti tentang konsep Islam itu sendiri. Islam menurutnya adalah bahasa Arab yang artinya, menyerahkan diri, pada Sang Pencipta alam semesta. Setiap manusia di dunia ini menyerahkan hidupnya untuk sesuatu hal, mulai dari bosnya, uang, wanita, fashion, dan berbagai macam gaya hidup. Menurut dia, Islam sebenarnya adalah tempat yang tepat untuk benar-benar menyerahkan diri. Islam merupakan panggilan untuk menyerah pada pemilik dari segala yang ada di bumi dan langit. Sebelum saya memeluk Islam, saya tidak melakukan itu, ujar Eddie dalam sebuah wawancara dengan SaudiLife.net. Dia menyadari bahwa hidupnya sebelum memeluk Islam adalah hidup yang menyenangkan, tapi kosong, tanpa adanya kedamaian dan ketenangan. Lalu kemudian Islam memberikannya harapan dan tujuan hidup yang baru. Saya langsung salat setelah saya mengetahui kebenaran tentang Islam, ujarnya. Untuk mencapai ilmu tentang salat dan seluk-beluk Islam, dia mengaku harus belajar terus-menerus dan banyak membanding-bandingkan. Meskipun dia memiliki keluarga yang sudah memeluk Islam lebih dulu, akan tetapi dia melihat mereka hanya memeluk Islam sebagai sebuah budaya saja, tanpa mengerti sepenuhnya tentang Islam itu sendiri. Saat ini, selain menjadi presenter The Dean Show, Eddie juga mengelola sekolah bela diri. Dia mengajarkan jiu-jitsu dari Brazil, terutama jiu-jitsu yang dikembangkan oleh Royce Gracie. Saya membuktikan sendiri bahwa jiu-jitsu adalah bela diri yang paling efektif, kata Eddie. Selama lebih dari 1 dekade yang lalu,
Royce Gracie masuk ke arena yang disebut Octagon untuk bertarung dengan seni bela diri yang lain. Royce berhasil mengalahkan mereka semua. Peristiwa ini, menurut Eddie, mengingatkannya pada Islam, Al-Quran, dan cara hidup sebagai Muslim. Ketika masuk dalam arena perdebatan, Islam dengan segala bukti yang ada, mampu mengalahkan yang lain. Kemunafikan serta kekafiran semua menghilang sehingga menyisakan kebenaran sejati. Itulah Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.